Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumil ihsanin amma ba'd. Nam ikhwati fillah أخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. نستمر درسنا في قراءة كتاب التحفة العربية وقد وصلنا في باب المستثنى. Nah, ya kita sampai pada bab mustasna. Kita ulang sedikit berkaitan dengan mustasna. Kemarin kita pelajari ada yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mustasna yang menggunakan perangkat istisna. Kemarin ada 5, ada illa, ghair, siwa, khola, ada serta hasya. Yang disepakati sebagai huruf yaitu illa, kemudian disepakati perangkat tersebut adalah isim, adalah ghair serta siwa. Kemudian sisanya yaitu khola, ada serta hasya, maka ini dipersisihkan, ya bisa dianggap sebagai fi'il atau juga dianggap sebagai termasuk bagian dari huruf-huruf jar. Yang kemarin yang kita bahas adalah mustasna dengan illa, dan telah kita pahami ada 3 keadaan hukum mustasna, ya, perkara yang dikecualikan dari mustasna minhu serta hukum yang ditetapkan kepada mustasna minhu. Yang pertama wajib nasab, kedua boleh nasab, boleh idba kepada mustasna minhu, nanti di'rab sebagai badal. Kemudian yang terakhir bisa bi'amil, tergantung nanti amil yang masuk kepadanya. Kondisi yang pertama ini apabila kalamnya itu kalam yang tam mujab atau musbat, kalimatnya itu ada disebutkan mustasna minhu serta kalimatnya positif, maka perkara yang dikecualikan yaitu isim setelah illa, hukumnya wajib dinasabkan. Perkara yang kedua, apabila kalam itu tam tetapi manfi, artinya ada mustasna minhu disebutkan, hanya saja kalamnya kalam yang negatif, yang dinafikan, maka nanti isim yang dikecualikan ya, boleh dinasabkan sebagai mustasna, atau boleh juga yang lain, yaitu nanti boleh itba, mengikuti i'rabnya mustasna minhu, nanti ditarkib sebagai badal. Ya, boleh nasab sebagai mustasna, atau nanti boleh badal kepada mustasna minhu. Ya, pada keadaan ini dia maknanya mustasna tetapi tarkibnya badalnya mustasna minhu. Jadi yang maknanya mustasna dan ditarkib sebagai mustasna itu kalau nasab saja. Kemudian kondisi yang terakhir, apabila kalamnya ini kalam yang nakis, artinya tidak ada mustasna minhu, tidak disebutkan. Dan kalam manakala tidak disebutkan mustasna minhu, pasti kalamnya kalam yang manfi. Kenapa? Ya karena tidak mungkin kalamnya kalam yang mujab, pasti manfi. Ya, tidak bisa terima nanti maknanya kalau dibuat kalimat di mana istisna itu nakis tetapi mujab, pasti nanti manfi. Ya karena alasannya tidak diterima secara akal maknanya. Nah, ketika tidak disebutkan mustasna minhu, maka nanti perkara yang dikecualikan nanti i'rabnya apakah nasab, rafa atau jar, tergantung nanti amil yang masuk kepadanya. Ya, tergantung nanti konteks kalimatnya, kalam sebelum illa ini menuntut apa, ya misalnya ada fi'il, ya dia butuhnya fa'il atau maf'ul bih atau yang lainnya.
nanti ya dia beramal kepada apa? Nah, itu nanti di-i'rab perkara yang kecualian tadi sesuai dengan yang dituntutnya. Dan berkenan dengan tadi sebenarnya ada perincian, ada istilah namanya muttasil, ya, mustasna muttasil. Ada istilah mustasna munqati. Istisna atau mustasna yang muttasil artinya itu mustasna adalah bagian dari mustasna minhu. Seperti ada kumpulan santri, salah satu diantaranya Zaid. Nah, Zaid dikecualikan dari para santri, misal dari dalam hal kehadiran misalnya. Para santri hadir kecuali Zaid. Maka ini namanya mustasna muttasil. Ada istilah mustasna munqati. Artinya dalam bahasa Arab itu bisa kita gunakan mustasna itu bukanlah termasuk bagian dari mustasna minhu. Ya, bukan anggota bagian dari mustasna minhu. Ini namanya mustasna munqati. Seperti pada ayat fasajadal malaikatu illa iblis. Iblis bukanlah malaikat. Ya, bukan bagian dari kumpulan malaikat yang sujud tersebut. Atau misalnya saya melihat orang-orang kecuali keledai. Nah, keledai bukanlah bagian dari orang, ini namanya mustasna munqati. Nah, ketika pada kondisi kalamnya tam mujab, ketika kondisi kalamnya tam dan mujab, kondisi pertama, maka sepakat mau muttasil mau munqati pasti wajib nasab. Adapun pada kondisi yang kedua, kalau mustasnanya adalah mustasna yang muttasil, maka ada yang mengatakan yang lebih roji itu dibaca sebagai badal. Meskipun di sisi lain dibaca nasab itu juga termasuk lughah yang bagus. Nah, akan tetapi kalau mustasna itu mustasna yang munqati pada kondisi yang kedua, maka ini ada perbedaan pendapat. Ulama Bani Hijaz mewajibkan dibaca nasab. Sedangkan nanti ulama yang lain seperti ulama dari Bani Tamim itu merojihkan dibaca sebagai badal saja. Tapi juga tetap boleh dibaca nasab. Wajib dibaca merojihkan dibaca nasab, tetapi juga boleh dibaca sebagai badal. Adapun pada kondisi yang ketiga, ya sama. Kalau kalamnya itu kalam yang nakis, maka dibaca sebagaimana tuntutan konteks kalimatnya. Nah, sebagaimana tuntutan amil. Nanti biasanya kondisi yang ketiga ini disebut dengan mustasna mufarragh. Ya, mufarragh kenapa dinamakan mufarragh? Karena ya, dia dibaca sesuai dengan tuntutan amalnya. Karena amilnya itu butuh, kosong dari amalan, maka beramal kepada mustasnanya. Ala kulli hal, intinya garis besarnya pada tiga keadaan yang kita baca kemarin. Kalamnya tam mujab wajib nasab, tam tetapi manfi boleh nasab sebagai mustasna, boleh itba kepada mustasna minhu sebagai badal. Kalau kalamnya nakis maka dibaca sebagaimana tuntutan amilnya. Itu kalau mustasna dengan ilah. Nah, kalau kita mau mengecualikan dengan perangkat berikutnya, yaitu ghair serta siwa, ya pada bab mustasna, kalau istisnanya menggunakan perangkat ghair serta siwa, maka yang perlu kita pahami dulu, ghair serta siwa ini adalah isim. Dan isim itu nanti dia punya kedudukan i'rab dalam kalimat. Beda dengan ilah, kita hanya fokus kepada perkara yang dikecualikan, mustasna, ya, kata setelah ilah. Nah, kalau pada perangkat ghair atau siwa, maka nanti perkara yang dikecualikan itu pasti nanti statusnya sebagai mudhof ilaih. Jadi ghair atau siwa dia mudhof kepada kata yang dikecualikan tadi, kepada mustasna. Tapi nanti perkara yang dikecualikan ini i'rabnya jar sebagai mudhof ilaih, daiman. Adapun
bagaimana membaca ghair atau siwa dalam kalimat? Maka itu nanti sebagaimana kita membaca isim setelah ilah dengan 3 keadaan tadi. Jadi nanti kalau misalnya kalam sebelum ghair atau siwa itu kalam yang tamujab, maka ghair serta siwa dia dibaca nasab. Nanti status i'rabnya atau tarkibnya nasab sebagai mustasna. Sedangkan nanti perkara yang secara makna dia tarkibnya jar sebagai mudhof ilaih. Kalau kondisi kalimatnya tam tetapi manfi, maka ghair atau siwa boleh dibaca nasab sebagai mustasna, atau nanti dia itba mengikuti i'rabnya mustasna minhu sebagai badal. Adapun kata setelahnya pasti yang dikecualikan tadi jar sebagai mudhof ilaih. Adapun pada kondisi yang ketiga, maka juga seperti bagaimana halnya isim setelah ilah, maka ghair dan siwa i'rabnya dibaca rafa, nasab atau jar itu sebagaimana turutan amilnya. Nah, kita ibaratkan pakai contoh misalnya kondisi yang pertama, hadara at-tullabu illa zaidan, wajib nasab. Hadara at-tullabu illa zaidan, wajib nasab karena kalamnya tam mujab. Kalau pakai ghair, maka hadara at-tullabu ghaira zaidin. Kenapa ghaira? Karena kalamnya tadi tam mujab. Ya, hadar atulabu illa zaidan, hadar atulabu ghaira zaidin. Adapun kalau kalamnya tam tetapi manfi, misalnya ma hadar atulabu illa zaidan boleh, illa zaidun boleh. Illa zaidan berarti zaidan mustasna nasab, atau illa zaidun maka badalnya atulabu. Atulabu fa'il berarti zaidun badalnya ya, marfu. Adapun kalau menggunakan ghair, maka mahadoro atulabu ghairu zaidin. Ghairunya yang jadi badalnya, atau boleh ghairu zaidin, ghaironya mustasna. Sedangkan kalau kalamnya nakis, mahadoro illa zaidun, berarti kalau pakai ghair, mahadoro ghairu zaidin. Nah, jadi kalau kita menguasai istisna dengan ilah, maka istisna dengan ghair atau siwa ini juga mudah. Nah, tinggal kita terapkan hukum penggunaan ilah tadi pada ghairnya atau siwa. Adapun lafaz setelah ghair atau siwa, mustasna yang dikecualikan tadi, pasti jar sebagai mudhofun ilaih. Nah, ini yang kemarin kita sampai di situ. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca sedikit catatan kaki pada halaman 120. Dr. Ahmad mengatakan idza kana al-kalamu naqisan. Ya, kemarin kalau yang tamujab sudah kita baca ya catatan kakinya. Di sini beliau mengatakan apabila kalimatnya itu kalimat yang nakis, lam yuzkar al-mustasna minhu. Mustasna minhu tidak disebutkan. Ya, manfiyan. Dan dia manfi kalimatnya. Ya, nakis dan manfi. Tapi bagaimana telah disebutkan dulu, nakis itu pasti manfi, karena kalau yang musbat tidak mungkin diterima maknanya. Ya, apabila kalimatnya kalimat yang nakis manfi, yutlaku alaihi al-istisna al-mufarragh. Nah, ini namanya istisna yang mufarragh. Summa bidzalika litafarruqi ma qabla illa lil amali bima ba'daha. Ya, dia disebut demikian karena kekosongan perkara sebelum ilah itu amilnya untuk beramal kepada kalimat setelahnya. Kama law kanat illa ghairu mawjudatin. Ya, maka
sebagaimana sekiranya kita menganggap ilahnya itu tidak ada. Fa indal i'rabi nujaridul jumlata min illa wa adatil nafi. Maka ya cara mengirobnya kita kosongkan, kita kira-kirakan kosongkan kalimatnya itu dari ilah serta perangkat nafinya. Maka kita katakan maqama ila zaidun. Misalnya kalimatnya maqama ila zaidun. Nu'ribuha ala annahu qama zaidun wa hakadha. Maka cara kita mengirobnya sebagaimana kalau kita mengirab ketika kita hapus ilah serta perangkat nafinya. Itu ma nafiyahnya serta ilahnya kita buang, maka jadilah qama zaidun. Maka irobnya ma nanti harfun nafyin, qama fi'il madhi yang menuntut adanya fa'il, illa itu adatul istisna. Zaidun apa? Ya, kalau pada qama zaidun itu fa'il, maka illa zaidun itu fa'il. Ini pada kondisi yang ketiga. Nah, ini kalau pakai goir, ma koma goiru zaidin. Seperti kita mengirab koma goiru zaidin. Wa fi babil istisna'i tafsilatun ukhra. Dan pada bab ini, ya bab mustasna atau istisna, ada perincian-perincian yang lain yang tadi sempat kita sebagian ini kita sebutkan di awal. Wakadzalika adawatul ukhra ghairul mazkurati huna. Dan ada pula perangkat-perangkat istisna yang lain yang tidak disebutkan di pembahasan ini. Walimaji di bina tafsil roji, dan kalau mau tambahan faidah maka silakan yang lebih rinci silakan merujuk kepada syarah Alfiyahnya Ibnu Malik dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, atau seperti misalnya Jami' Durus Al-Arabiyah. Nah, seperti pada sempat kita singgung dulu, ya kita bisa mengecualikan dengan laisa. Tapi nanti ya isim yang jadi mustasna, nah targetnya khobarnya laisa. Atau pakai juga nanti boleh juga pakai la yakunu. Dan sama nanti yang dikecualikan nanti targetnya sebagai khobarnya yakunu. Tapi yang jadi pokok yang umum kita gunakan adalah illa siwa kalau ada serta khas ya. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan poin yang kelima dari pembahasan istisna, ya al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Ya, akhuna Muhammad, ikra law samahta. Bismillah. Al-mustasna fi khala wa ada wa hasya lahu hukmani. Fa imma an yakuna mansuban bi'tibarihi maf'ulan bihi wa bi'tibarin anna khala wa ada wa hasya af'alun madiyatun. Mislu ada di ta'iratu ada ta'iratan. Ada fi'lun madin mabniyun ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun wa ta'iratan maf'ulun bihi mansubun bil fathati aw majruran bi'tibari anna khala wa ada wa hasya hurufu jarrin. Mislu ada di ta'iratu khala ta'iratin. Khala harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Ta'iratin majrurun bil kasrati. Wa qad tusabbaku. Wa qad tusabbaku ma. Nah, Ustaz. Wa qad tasbiqu ma al-masdariyatu ada wa khala. Wa hina idzin yata'ayyanu asbul mustasna ba'da ada wa khala ala annahu maf'ulun bihi wa annahuma fi'lani madiyani. Mislu ala kullu syai'in ma khala Allah batilun. Amma hasya
fala yasbiquha ma. Nah, santa, jazakallahu khairan. Al-khamis bilbabina bi khola wa ada wa hasya. Itu mustasna dengan perangkat khola, ada atau hasya. Beliau mengatakan al-mustasna bi khola wa ada wa hasya lahu hukmani. Ya, mengecualikan dengan perangkat khola, ada serta hasya, maka ada 3 keadaan hukum. Ya, nanti mustasnanya, perkara yang dikecualikan, bisa dibaca nasab sebagai maf'ulun bihi, atau nanti bisa dibaca jar sebagai isim majrur. Jadi kalau misalnya dibaca mansub, maka ada khola atau hasya ini jela amilnya. Kenapa demikian? Kok bisa mansub? Karena mereka ini ditarkib sebagai fi'il. Adapun kenapa kok pada kondisi yang kedua dibaca jar? Karena ada khola serta hasya ini teranggap sebagai harfu jarin. Nah, beliau mengatakan fa'ima alikuna mansuban bi'tibari maf'ulan bihi wa bi'tibari anna khola wa ada wa hasya af'alun madhiyatun. Maka kondisi yang pertama yaitu kalau yang dibaca nasab, ya, kata yang dikecualikan dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Nah, di mana khola ada serta hasya ini teranggap sebagai fi'il madhi. Misalnya ada di ta'iratu, ada ta'iratan. Ya, pesawat-pesawat tersebut telah kembali kecuali sebuah pesawat. Maka di sini ada fi'il fa'il, ada di ta'iratu fi'il fa'il. Ada ditarkib sebagai fi'lun malin. Fi'il madhi mabni, belum di sini katakan ala sukun. Kalau ini sebagai fi'il madhi, maka yang lebih pas itu mabni ala al-fathi al-muqaddar. Karena fi'il madhi itu asalnya mabni ala al-fathi. Nanti kalau dia bertemu dengan dhamir-dhamir, baru nanti berubah. Ya, ada yang mabni ala dhammi, ada yang mabni ala sukun. Tapi asalnya mabni ala al-fathi. Kemudian fa'ilnya, ya, karena fi'il punya fa'il nanti dhamir mustatir, ya, wujuban. Ya, ketika ada digunakan sebagai adalah istisna, mula khola serta hasya nanti fa'ilnya dhamir mustatir. Adapun ta'iratan, kecuali sebuah pesawat, maka maknanya mustasna tetapi tarkibnya sebagai maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Ini kalau kita menggunakan perangkat ada khola atau hasya. Setelah hanya dibaca nasab, berarti dia teranggap sebagai fi'il. Atau juga majruran bi'tibari anna khola wa ada wa hasya hurufu jarin. Bisa juga nanti isim setelahnya, yaitu perkara yang dikecualikan, mustasnanya itu dibaca majrur. Dari sini, maka dia sebagai isim majrur i'rabnya. Nah, adapun khola ada serta hasya bukan lagi sebagai fi'il madhi tetapi teranggap sebagai huruf jar. Seperti misalnya ada di ta'iratu khola ta'iratin. Ya, kali ini khola ta'iratin. Maka kenapa dibaca ta'iratin? Nah, karena khola di sini tarkibnya harfu jarin mabniun al sukun. Adapun ta'iratin ismun majrurun yang dengan tanda jarnya kasrah. Nah, ini kalau khola ada atau hasya, ya tinggal pilih saja. Dinasabkan atau dijarkan. Kalau dinasabkan maka i'rabnya kalau ada hasya fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, dan setelahnya maf'ulun bihi. Kalau dibaca dijarkan mustasnanya sebagai isim majrur, ya berarti nanti kalau ada hasya ditarkib sebagai harfu jarin. Nah, kita lanjutkan kembali. Al-mustasna bi khola wa ada wa hasya.
maka nanti al-mustasna, ya perkara yang dikecualikan dari mustasna minhu dan hukumnya, ada dua kemungkinan hukum. Yang pertama dibaca nasab sebagai maf'ul bihi. Nah, berarti ini khala ada serta hasya teranggap sebagai fi'il madhi. Nah, dengan fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, yang kedua kemungkinannya adalah dia dibaca majrur. Maka kalau demikian sebagai isim majrur, di mana khala atau ada serta hasya ini nanti teranggap sebagai harfu jarin. Kemudian setelah itu mu'allif menyebutkan waqad tasbiqu ma al-masdariyatu ada wa khala. Ya, kadang-kadang perangkat ada serta khala ini didahului oleh huruf ma, ya ma al-masdariyah. Wa hina idzin yata'ayyanu nasbul mustasna ba'da ada wa khala ala annahu maf'ulun bihi wa annahuma fi'lani madhiyan. Maka ketika ada serta khala ini didahului oleh ma masdariyah, maka sudah jelas ketika itu perkara yang dikecualikan itu dibaca nasab, ya, sebagai maf'ulun bihi. Sedangkan ada serta khala ini sudah pasti, dia statusnya sebagai fi'il madhi. Ya, tadi kalau belum ada ma masdariyah, maka ada dua kemungkinan, bisa dinasabkan, bisa dijarkan. Dinasabkan sebagai fi'il, kalau dijarkan maka mereka adalah harfu jarin. Akan tetapi kalau didahului oleh ma, maka tidak ada dua kemungkinan lagi. Sudah pasti nanti perkara yang dikecualikan mustasnanya mansub sebagai maf'ulun bihi. Nah, karena apa? Karena ma masdariyah itu masuknya kepada fi'il. Maka perangkat istisna ini ada serta khala, pasti adalah fi'il. Tidak mungkin lagi sebagai harfu jarin. Jadi tidak bisa dijarkan. Ya, ketika ada serta khala ini didahului oleh ma masdariyah, maka pasti isimnya dinasabkan. Tidak mungkin dijarkan lagi. Seperti misalnya, ya, kalau tadi ada di ta'iratu, ada ta'iratan bisa, ada ta'iratin bisa. Tetapi kalau sudah kedahuluan ma, misalnya pada contoh di bawah, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ya, ketahuilah segala sesuatu perkara selain Allah, kecuali Allah, batil. Maka lafzul jalalah di situ dibaca nasab. Dan ini sudah kepastian, tidak mungkin lagi dibaca alallahi. Nah, kenapa? Karena khala didahului oleh ma masdariyah. Maka ketika itu sudah menjadi pasti kalau statusnya khala adalah fi'il madhi, bukan harfu jarin. Sehingga setelah khala pasti nanti dinasabkan dengan status sebagai maf'ulun bihi. Ini kalau ada serta khala. Adapun untuk hasya, amma hasya fala yasbiquha ma. Adapun hasya ini sendiri maka dia tidak pernah didahului oleh ma, ya, tidak ditemui oleh, tidak dijumpai ma masdariyah ini masuk kepada fi'il hasya. Bahkan salah seorang ulama nahwu seperti misalnya Imam Sibawai berpendapat kalau hasya ini nanti setelahnya senantiasa majrur. Ya, Imam Sibawai berpendapat istisna dengan hasya itu majrur. Jadi Imam Sibawai tidak pernah mendengar orang Arab menggunakan istisna dengan hasya kecuali nanti setelahnya dibaca majrur. Nah, catatan pada bab istisna. Malhulatun, catatan. Al-alif yurabu lafdha ghairi wa siwa kama tuwaddahu a'lahu idza stu'mila li gharadil istisna'i bi mana ila.
ghair atau siwa, dua lafaz tersebut di i'rab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu ya, maksudnya sebagaimana i'rabnya isim setelah ilah. Yang jelas dia punya mahal i'rab. Dia i'rab demikian apabila keduanya dipergunakan untuk tujuan istisna, untuk mengecualikan, alias bermakna ilah. Amma idza stu'mila li ayyi gharadin akhara. Adapun apabila ghair atau siwa ini dipergunakan bukan dalam rangka istisna, tapi untuk tujuan-tujuan yang lain, uriba hasaba mauqi'ihima fil kalam, maka nanti ya di i'rab sebagaimana dengan posisi mereka dalam kalimat. Misalnya kalamuka ghairu mafhumin, ya perkataanmu ghairu mafhumin, ya tidak dipahami. Maka ini bukan kalimat istisna, maka ghair tidak dipergunakan sebagai. Maka nanti kalamuka mubtada mudhaf, nomornya mudhaf ilai, ghairu mafhumin, ghairu khabarul mubtada. Dan dia di situ fungsinya menyempurnakan bersama mubtada menjadi kalimat sempurna. Ghairu khabar mubtada, ya mudhaf mafhum min mudhafun ilaihi. Atau contoh pada penggalan syair siwaya bitahnani tagridi yatrub. Ya, siwaya ya selain saya, maksudnya orang lain. Bukan saya, orang lain. Dengan tahnani tagridi, dengan alunan lagu, alunan melodi tersebut yatrobu, ya bersenandung bernyanyi. Ya, di sini siwa ya, siwa. Nah, tarkibnya sebagai mubtada karena ibtida, dia di awal kalimat sebagai musnad ilai. Ya, siwa di situ mubtada marfu bitamah muqaddarah alal akhir. Ini alal alif. Jadi nanti ketika mendapati ghair atau siwa, dilihat mereka digunakan sebagai adat istisna atau bukan. Maka nanti kalau dia dipergunakan sebagai perangkat istisna, ya mengikuti i'rab yang telah kita belajar tadi. Adapun kalau bukan, maka kita lihat posisinya dalam kalimat sebagai apa. Catatan berikutnya alba. Qad talaku adatu ta'rif bi al-lafdhu ghairi. Terkadang lafaz ghair itu dilekati oleh alif lam ta'rif, sehingga kita membacanya al-ghair. Al-ghair bimakna tarfi tsalisi, artinya adalah pihak ketiga. Yang lain artinya pihak yang ketiga. Misalnya pada contoh sadarat hadhihi syahadatu tuna adna mas'uliyatin fi ma yata'allaqu bi huquqil ghairi. Sadarat hadhihi syahadatu duna adna mas'uliyatin fima yata'allaqu bi huquqil ghair. Persaksian ini muncul, sadarat muncul tanpa adanya rasa tanggung jawab sedikit pun terhadap hak-hak yang berkaitan dengan pihak yang ketiga. Di sini al-ghair artinya al-ghair. Al-ghair di situ mudhafun ilaihi majrurun wa lamatu jarrihi al-kasrah di akhirih. Nah, selesai dari bab mustasna. Berikutnya munada. Atau sebelumnya kalau ada pertanyaan boleh tafadhol. Afwan Ustaz, Ya. mau tanya untuk fa'ilnya ada, qala dan hasya, domir mustatir kembali kemana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Dan
Ya nanti lihat konteks kalimatnya. Yang jelas nanti ada khala hasya itu fi'il, pasti menuntut adanya fa'il. Tapi dalam ini fa'ilnya pasti berupa dhamir mustatir wujuban. Nah, ada yang nanti mentakdirkannya nanti ada ba'du ta'irati misalnya. Seperti pada babnya ketika istisna dengan laisa atau layakunu. Ya nanti lihat konteks kalimatnya. Ya nanti dhamir pada fiilnya itu nanti rojuknya ya, tergantung konteks kalimat. Nanti pada ba'du atau sebagian dari musasna minhu nanti takdirnya. Dan kita kalau tidak perhatian lagi kita langsung ke bab munada. Al-an al-munada al-awwal qala al-mu'allifu al-munada ismun yaqa'u ba'da adatin min dawatin nida. Munada adalah isim yang terletak setelah salah satu di antara perangkat-perangkat nida. Apa itu adawatun nida? Ya, perangkat-perangkat yang digunakan untuk memanggil dalam bahasa Arab, untuk menyeru. Seperti ini, misalnya ya, aya, ai, atau hamzah. Misalnya di sini diberikan oleh mu'allif wa adawatun nida'i ya. Di antara perangkat-perangkat nida adalah ya. Likulli munada. Ya ini digunakan untuk semua munada. Ya, dia berlaku umum. Misalnya seperti pada ya na'iman, wahai orang yang tertidur, istaikid, bangunlah. Ya harfu nida. Atau juga al-hamzah. Yang beliau katakan hamzah ini linida'il qarib, untuk yang memanggil yang dekat. Untuk ya beda dengan ya tadi, ya umum, ya bisa jauh bisa dekat. Adapun hamzah maka beliau batasi di sini linida'il qarib, seperti hei Muhammad, ya Muhammadu akbil. Nah, kesinilah. Atau ada juga ayah serta haya ataupun ai. Nah, linida'il ba'id, untuk yang jauh. Nah, ayah Nabil, wahai Nabil, al tasma'uni, apakah engkau mendengar saya? Ya, ini adalah perangkat-perangkat nida. Ya, yaitu untuk yang jauh atau dekat atau sedang, ya dia umum. Adapun hamzah untuk yang dekat, sedangkan ayah serta haya atau ai ini untuk yang jauh. Nanti ada perangkat nida yang lain seperti wa misalnya, tapi dia lebih khusus sifatnya untuk nutbah nanti ya, untuk merintah atau meratap. Ya, duhai. Ya, nanti pada bab nida nutbah. Kemudian beliau mengatakan al-munada nau'ani. Munada di sini ada dua macam. Maksudnya dari sisi hukum yang diterapkan kepada isim yang dipanggil tadi. Nanti ada isim munada itu mansub, ada yang mabniun fi mahalin nasbin. Ya, mahalnya nasab. Ya, munada itu mahalnya pasti nasab. Kalau isimnya nanti mu'rab, ya mansub. Tapi kalau nanti isimnya itu mabni, yang tadi fi mahalin nasbin. Kapan dia mansub? Yang pertama, yunsabul munada idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf aw nakiratan ghairu maqsudah. Kalau nanti isim yang dipanggil, yang dimasuki oleh huruf nida, itu berupa isim yang mudhaf, atau dia tidak susunan mudhaf ilaih, tetapi
mirip seperti itu, namanya syabih bil mudhaf. Atau dia nanti adalah berupa isim nakirah, nakirah yang memang benar-benar nakirah, yang benar-benar umum, berlaku mutlak umum, namanya nakirah ghairu maksudah. Dalam bab ini disebut nakirah ghairu maksudah karena nanti ada dalam bab ini ada istilah nakirah maksudah. Nah, kalau dia adalah mudhaf atau syabih bil mudhaf atau nakirah ghairu maksudah, maka nanti isimnya dia mu'rab, ya dinasabkan, jadilah mansub. Wan beliau tambahkan wa yutabarul munadda fi hadhil halati mansuban bi fi'lin mudmarin takdiruhu ad'u. Dan munadda pada kondisi seperti ini, ya, maksudnya mansub, itu dia dinasabkan sebenarnya oleh fi'ilnya dihapus atau di mahzuf, takdirnya ad'u, atau boleh juga takdirnya itu unadi, menyuruh atau memanggil. Nah, fi'ilnya itulah yang menasabkan. Tapi kemudian fi'ilnya dihapus, kemudian digantikan dengan perangkat lain yang mewakili, yaitu perangkat nida, adawatun nida. Jadi asalnya adalah maf'ul bih, tapi kemudian digantikan amilnya dengan perangkat nida. Jadi sekarang namanya jadi munada. Jadi tadi asalnya misalnya Muhammad, artinya ad'u Muhammad atau unadi Muhammad. Tapi sekarang perangkatnya sudah digantikan oleh adawatun nida. Ini tidak hanya pada bab ini saja ya, bab munada yang mansub, tetapi ya semua munada secara umum. Nah, contohnya untuk munada-munada yang dinasabkan atau dia mansub, seperti misalnya ya abadallahi. Di sini isim yang dipanggil munadanya itu abada, dia hukumnya mansub. Kenapa kok mansub? Karena dia mudhaf. Ya, Abdullah adalah nama tapi berbentuk susunan mudhaf ilaih. Maka ada mudhafnya di situ, yang dipanggil mudhafnya. Ya Abdullahi, karena dia mudhaf maka dinasabkan. Dan pula seperti penyiar-penyiar berita. Penyiar itu mudhi'un, maka jamaknya mudhi'una. Ya, yang mudzakkar salim kalau mudhaf maka dia hapus nunnya, mudhi'u al-anba'i. Ya, jadi munada yang mudhaf maka jadilah dinasabkan, ya mudhi'il anba. Mudhi'i munada mansub karena nasabnya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Kenapa kok mansub? Karena dia adalah munada berupa mudhaf. Ya, munada itu isim setelah huruf nida. Di sini dinasabkan karena dia mudhaf. Kemudian ada lagi contohnya seperti ya tolian jabalan. Nah, inilah yang disebut dengan munada syabih bil mudhaf. Munada syabih bil mudhaf itu kenapa demikian syabih bil mudhaf? Karena mirip-mirip. Nah, yang namanya idhofah itu kan ada mudhaf, kemudian setelahnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini adalah isim yang menjelaskan maksud dari mudhaf. Misalnya tadi mudhi'ul anba, penyiar berita. Kalau kita hanya menyebutkan mudhi, penyiar apa ini? Kan masih terlalu global. Maka dijelaskan lagi oleh kita datangkan isim setelahnya al-anba, penyiar berita. Ya, cincin apa? Cincin besi. Baju apa? Baju sutra. Nanti susunnya mudhaf ilaih. Nah, syabih bil mudhaf juga mirip seperti itu. Hanya saja susunannya bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Nanti misalnya yang sering itu syabih bil mudhaf itu berupa isim yang beramal kepada isim setelahnya. Misalnya sini pendaki gunung. Pendaki, kalau kita hanya mengatakan pendaki, ini masih umum ini.
pendaki bukit, pendaki jalan, atau pendaki gunung. Pendaki apa ini? Pendaki gedung. Nah, kita datangkan lafaz setelahnya gunung agar jelas pendaki gunung. Tapi susunannya bukan susunan mudhaf ilaih, melainkan berupa susunan di sini isimnya itu sifat yang beramal kepada gunungnya, ya toli. Seorang pendaki mendaki apa? Ya, dia jadi maf'ul bihnya nanti. Maka inilah yang disebut dengan syabibil mudhaf. Nah, kita datangkan lafaz setelah kata yang pertama, memperjelas maksud kata yang pertama, tetapi bukan berupa susunan idhofah. Nah, ini juga sama kasusnya dengan yang mudhaf, dia dibaca dinasobkan. Ya tolian jabalan. Nanti tolian munada. Syabih bil mudhaf. Mansub. Jabalan nanti tarkibnya sebagai maf'ul bih dari tolian yang beramal kepadanya. Adapun contoh yang berikutnya, ya rojulan khud biyadi. Ya, peganglah tangan saya. Maksudnya mungkin minta diseberangkan jalan. Ya siapa saja pemuda. Yang penting salah satu pemuda atau satu laki-laki tolong bantu saya menyeberang jalan. Ya menyuruh demikian tapi mintanya satu, terserah siapa. Maka ini namanya nakirah ghairu maksudah. Sehingga rojul dibaca nasab di situ. Ya rojulan khud biyadi, wahai Mas, tuntunlah saya. Maka rojulan munada mansub. Ya, kalau munada berupa mudhaf, syabih bil mudhaf, atau isim nakirah yang ghairu maksudah, maka hukumnya mansub. Adapun apabila selain itu, maka biasanya nanti dia munadanya berbentuk isim alam yang tidak mudhaf atau syabih bil mudhaf. Isim alamnya mufrad. Atau nanti ada isim nakirah, sudah tertentu maksudnya, memanggil dengan bentuk nakirah tapi sambil nunjuk misalnya, maka ini namanya nakirah maksudah. Kata beliau, yubnal munada ala raf'i idza kana alaman aw nakiratan maksudatan. Kalau munada berupa alam, yaitu alam mufrad, nama orang tapi namanya bukan kayak Abdullah tadi, tidak berupa susunan, dia namanya bentuk lafaz tunggal. Atau munada berupa isim nakirah maksudah, maka nanti isim tersebut walaupun asalnya adalah isim yang mu'rab, tapi kalau dimasuki huruf nida, maka dia dimabnikan. Yang mabninya mabni temporan, sebatas kalau dia jadi munada saja. Dan mabninya ala raf'i, dengan tanda rafa'nya. Misalnya aliyun, kalau dipanggil, ini kan alam, maka ia aliyu. Atau kalau memanggil penjual, tapi penjualnya di depan kita. Ada beberapa, tapi yang kita ngomongnya cuma sama satu orang penjual di depan kita. Hei mas penjual misalnya. Ya ba'i'u. Ba'i'un asalnya mu'rab, tetapi di sini mabniun ala dhammi karena dia nakirah maksudah. Ya aliyu serta ya ba'i'u, maka aliyu ala munada mufrad, ala mufrad mabniun ala dhammi. Ba'i'u nakirah maksudah mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Adapun kalau di isimnya isim musanna tapi nakirah maksudah juga, ya surtiyani, wahai dua petugas, maka nanti ya surtiyani munada nakirah maksudah mabni alal alif, nanti isim musanna. Cuma pada ia qadiruna, maka dia nakirah maksudah juga mabni alal wawi. Nah, itu dua keadaan munada mansub atau nanti mabni ala raf'i fi mahalli nasbin. Nah, kita akan dilakukan terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan pembahasan atau rinciannya pada pertemuan yang mendatang. Astaghfirukum jami'an ila wajadtum al-khata' minni wastaghfirullaha li wa lakum innahu ghafurur rahim. Nahtatim bi qira'ati kafaratil majalis pada kalam bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.